Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah dimanapun berada, alhamdulillah. Malam ini kita masuk ke stasiun yang kelima. Stasiun yang pertama taubat. Setelah taubat mujahadah. Setelah mujahadah khalwah dan uzlah. Setelah itu tadi malam taqwa, sekarang wara. Ittiqaul muharramat, menjaga diri dari yang haram, itu disebut dengan takwa. Ijtinabus syubhat, menjaga diri, menjauhkan diri dari yang syubhat, samar-samar, abu-abu. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas putih, wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas hitam. Menjaga diri dari yang haram, takwa. Menjauhkan diri dari yang syubhat, abu-abu, remang-remang, kurang jelas, wara. Wara, W-A-R-A Ain, wara. Karena tadi ada yang nulis di kolom komen, wara itu kenyang Pak Ustadz. Kenyang tuh warak. Nek mangan warak, sampean wis mangan warak. Wara. Menjauhkan diri dari yang syubhat. Imam Abul Husain Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Muzakki meriwayatkan kepada kami, kata Imam Al-Qushairi, guru kami Muhammad bin Sulaiman Az-Zahid meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Husain bin Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Abi Tahir Al-Khurasani meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Airaz bin Aizar meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi meriwayatkan kepada kami, dari Imam Sufyan, dari Al-Ajlah, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abul Aswad Ad-Du'ali, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi Muhammad SAW, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apanya yang dilihat? Apakah pakaiannya, apakah topinya, apakah jubahnya, apakah bajunya, apakah jabatannya? Min husni islamil mar'i, kalau mau melihat kualitas keislaman orang, pandanglah tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia mampu meninggalkan yang tidak penting menurut syariat Islam. Main game, ini bukan cerita masalah halal haram. Apa pentingnya game itu? Oh, kita kan mau hiburan juga Pak Ustadz. Oke, semenit, 2 menit, 5 menit. Tapi kalau sampai 5 jam habis di situ, mana kualitas keislamanmu? Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana meninggalkan, dia punya sikap konsisten meninggalkan yang tidak penting. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka meninggalkan perbuatan yang lagwi, lagha, sia-sia, tak bermakna. Qala al-ustaz al-imam Abu Daqqaq, Imam Al-Ustaz Imam berkata, ammal wara adalah fa innahu tarkus syubhat, meninggalkan yang syubhat, yang samar-samar. Pak Ustadz, ya, saya disuruh tanda tangan 5, maksudnya 5 hari. Tapi sebetulnya acara itu cuma 2 hari Pak Ustadz. Nah, ini abu-abu nih. Kalau dia wara, syubhat, dia tinggalkan syubhat. Qala Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham berkata, al-wara tarku kulli syubhatin, meninggalkan semua yang syubhat. Wa tarku ma la ya'nika, sedangkan kalau engkau mampu meninggalkan segala yang tidak penting, itu namanya tarkul fadalat. Fadalat yang tidak ada urgensinya. Kita tidak cerita tentang masalah halal haram. Meninggalkan judi, jelas haram. Meninggalkan riba, jelas haram.
mancing. Nah, apa salahnya dengan mancing? Enggak salah. Tapi kalau habis berhari-hari, sampai satu hari atasan nelpon, kamu sedang di mana? Mancing, Pak. Ini liburan atau stay at home? Sekali dua kali tak apa-apa. Tapi kalau sampai habis waktu untuk itu, nyewa mobilnya, nyewa speedboatnya, nyewa alatnya, sementara ada perawat bidan kita yang tidak pulang ke rumah makan mereka, driver ojol, alangkah baiknya kita belikan itu nasi bungkus berbagi kepada sahabat. Nah, ini yang dimaksud dengan meninggalkan yang tak penting. Ini penting menurut siapa? Bukan menurut perasaan pribadi. Penting tak penting ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nada'u sab'ina baban minal halal." Kami meninggalkan 70 pintu halal, makhafata an naqa'a fi babin minal haram. Makhafata an naqa'a fi babin minal haram. Kami tinggalkan 70 pintu halal karena kami takut terjerumus dalam satu pintu yang haram. Perbuatan itu halal, tapi ditinggalkannya karena kalau dia terus menerus di situ, nanti akan terjerumus ke dalam perbuatan haram. Begitulah mereka dulu menjaga diri dari yang halal, tapi boleh dapat menjerumuskan kepada yang haram. Menjaga diri dari yang remang-remang, abu-abu yang belum jelas haramnya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Kun wari'an takun a'badan nas." Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara', maka engkau akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak mengatakan pergilah engkau ke Makkah, kau orang paling banyak ibadahnya. Kau salat tahajud tiap malam, kau paling banyak ibadahnya. Kau pergi umrah setahun 2 kali, kau paling banyak ibadahnya. Tidak. Apa kata Nabi? Kun wari'an. Jadilah engkau orang yang wara', maka orang paling banyak ibadahnya adalah engkau. Karena tujuan dari ibadah itu adalah wara'. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, guruku mendengar Abu Al-Abbas Al-Baghdadi berkata. Abu Al-Abbas Al-Baghdadi berkata, dia mendengar Ja'far bin Muhammad berkata. Ja'far bin Muhammad mendengar Imam Junaid berkata. Imam Junaid mendengar Imam Sirri As-Saqati berkata. Kana ahlul wara'i fi awqatihim arba'atun. Orang-orang wara' itu ada 4. Yang pertama Hudzaifah Al-Murta'ish. Yang kedua Yusuf bin Asbat. Yang ketiga Ibrahim bin Adham. Yang keempat Sulaiman Al-Khawas. Fanadharu fil wara'. Falamma daqat alaihimul umur faza'u ila taqallul. Mereka memandang kepada sifat wara' dengan teliti, dengan seksama. Ketika mereka khawatir mereka terjerumus, maka mereka segera melakukan taqallul, meminimalisir. Meminimalisir ngomong, meminimalisir pergaulan, meminimalisir pandangan, meminimalisir pendengaran, meminimalisir hubungan, khawatir terlepas dari wara'. Jadi ini masih hubung kait-mengkait. Setelah bertobat, mujahadah. Setelah mujahadah, khalwah. Setelah khalwah, taqwa. Setelah taqwa, wara'. Makin halus, makin halus, makin halus. Aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abul Qasim Ad-Dimashqi berkata, Abul Qasim mendengar Imam Shibli berkata, Imam Shibli berkata, al-wara'u an tatawarra' an kulli ma siwallah. Engkau jaga dirimu dari semua selain Allah. Kau jaga dirimu dari segala sesuatu di dunia ini, dari anakmu, dari istrimu, dari ayahmu, dari ibumu, dari hartamu, dari rumahmu, dari bisnismu, dari duitmu, dari semuanya masih Allah. Kalau kau sanggup menjaga dirimu dari semua itu, maka engkau adalah orang yang wara'. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Ja'far Ar-Razi berkata, Abu Ja'far mendengar Abbas bin Hamzah berkata, Abbas bin Hamzah mendengar Ahmad bin Abil Hawari berkata, Ahmad bin Abil Hawari mendengar Ishaq bin Khalaf berkata, al-wara'u, wara' itu adalah
Al-wara'u fil mantiq asyaddu minhu fil zahabi wal fiddah. Orang yang wara' menjaga diri dari ucapan, dari lidahnya, dari cakapnya, dari kata-katanya, itu lebih kuat daripada emas dan perak. Makanya ada ungkapan, diam adalah emas. Orang yang wara', karena man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Maka wara' menjaga ucapan itu lebih kuat daripada emas dan perak. Wazuhdu fir riasati asyaddu minhu fil zahabi wal fiddah. Orang yang zuhud dalam masalah kepemimpinan, syahwat politik, menjaga dirinya dari sifat tamak, itu lebih berat daripada emas dan perak. Li'annaka tubazzilhuma fi talabir riasah. Kenapa orang yang mampu menjaga diri dari syahwat politik itu dikatakan lebih berat dari emas dan perak? Karena orang untuk mencapai kekuasaan, tubazziluhuma fi talabir riasah. Karena orang untuk mencapai kekuasaan itu pasti menggunakan emas dan perak. Allahu Akbar. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu mereka sudah cerita. Karena engkau untuk sampai kekuasaan pasti membelanjakan emas dan perak. 1000 tahun yang lalu sudah cerita masalah bagi-bagi sawer. Jual emas, jual perak, beli makanan, beli kaos, beli baju, beli net, beli untuk apa? Untuk kekuasaan. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, al-wara' awwaluz zuhud. Wara' dulu, habis wara' baru zuhud. Wara' setelah itu baru zuhud. Kama annal qana'ata tarfun minar ridha. Sedangkan qana'ah satu sisi dari ridha. Mana yang lebih dulu? Qana'ah dulu. Setelah qana'ah baru sampai ke ridha. Mana yang lebih dulu? Wara' dulu. Setelah wara' baru zuhud. Nanti habis wara' ini baru kita kaji zuhud. Tapi nampaknya wara' tak selesai satu pertemuan. Wa qala Abu Uthman, Imam Abu Uthman berkata, sawabul wara'i khiffatul hisab. Kalau saya punya sifat wara' ini, apa balasan yang saya terima nanti di akhirat, Ustaz? Khiffatul hisab. Orang yang wara' hisabnya ringan. Orang yang wara' ini nggak terlalu lama nanti pemeriksaan di checkpoint. Begitu ditengok Allah Ta'ala, wara' udah lewat. Tapi kalau orang yang tamak, banyak sekali hitungan. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, al-wara'u al-wuqufu ala haddil ilmi. Orang yang wara' itu, kalau sudah ilmu berkata jangan, udah, dia tak mau lagi. Jangan, ya udah. Min ghairi ta'wil, tanpa perlu interpretasi, itu begini, begono, begitu, begini, cari celah, cari ini. Iya, memang menurut ulama ini begini, tapi kan ada pendapat lain. Min ghairi ta'wil, tak perlu cari-cari interpretasi. Apa bahasa lain? Ngeyel. Kalau sudah katanya jangan, ya udah, jangan cari-cari lagi. Kamu ini mau cari kebenaran atau cari pembenaran? Jangan-jangan kesimpulannya kau sudah ada, cuman kau cari dalil untuk membenarkan kesimpulanmu. Na'udzubillah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain mendengar Husain bin Ahmad bin Ja'far berkata, Husain bin Ahmad bin Ja'far mendengar Muhammad bin Daud Ad-Dinawari berkata. Jangan baca Dainuri, Muhammad bin Daud Dainawari. Muhammad bin Daud Dinawari berkata, aku mendengar Abdullah bin Al-Jalla' berkata. Apa kata Imam Abdullah bin Al-Jalla'? Arifu man aqama bi Makkah 30 sanah. Aku mendengar ada satu orang tinggal di Makkah 30 tahun. Lam yashrab min ma'i zamzam illa mastaqahu bi rakwatih. 30 tahun dia tinggal di Makkah, tidak pernah minum air zam-zam kecuali dengan talinya punya dia, timbanya punya dia. Nanti kalau pergi umroh ke Makkah, tolong mampir ke Haramain Exhibition. Pameran Haramain Exhibition. Di situ nampak ada tali dan timba sumur zam-zam sebelum pakai pipa air, sebelum pakai pompa. Ini orang 30 tahun tinggal di Makkah, tidak pernah minum air zam-zam pakai tali timba orang, pakai timba orang. Saking waraknya. Dia kalau mau ngambil air zam-zam, dibawanya tali sendiri, timba sendiri, ngambil, baru dia mau minum. Kalau punya orang, tak mau. Warak.
Apa salahnya? Lagi-lagi wara' bukan cerita masalah halal dan haram. Walam yatanawal min ta'amin juliba min Misra. Dan dia tidak mau makan makanan yang dikirim dari kota lain. Kalau dia mau makanan yang ada di Makkah itu. Yang dia tak. Kenapa dia tidak mau dari kota lain? Karena dia tidak tahu siapa yang nanam, siapa yang, kalau dia masakan siapa yang masak, kalau dia roti siapa yang godok. Walam yatanawal min ta'amin juliba min Mesr. Dia tidak mau makan makanan yang dikirim dari kota lain. Ini kan 1000 tahun yang lalu, Pak Ustadz. Ternyata sampai hari ini orang-orang yang begini ini ada. Cuman di sini kan Imam Abdullah bin Jalak tak nyebut namanya. Aku tahu ada orang di Makkah. Begitu juga dengan kita. Kita tak mau sebut nama. Jangan-jangan orang itu pun tidak mau disebut namanya. Dia takut riak. Dia takut sum'ah. Ustaz Somad, ini ada makanan dari saudara saya, dari kakak saya, dari ibu saya, dari jamaah saya, dari istri saya. Kenapa dia kirim makanan? Karena ini dia masak sendiri. Dia tidak mau beli makanan yang bungkus karena tak tahu siapa yang masak. Jangan-jangan yang masak nggak cebok. Sampai sehalus itu. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, guruku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata, Abu Bakar Ar-Razi mendengar Ali bin Musa At-Tahriti berkata, Ali bin Musa mendengar Abdullah bin Marwan, waqa'a min Abdullah bin Marwan falasun fi bi'ri qadaratin. Abdullah bin Marwan punya duit. Duitnya itu jatuh di dalam sumur kotor. Ada sumur, tapi sudah tak dipakai lagi. Kotor, bau busuk. Faktara alaihi bi 13 dinaran. Maka dia panggil tukang timba, tukang nyelam. Tukang, ada yang bisa ngambil uang saya jatuh ke dalam ini? Dibayarnya 13 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, sekarang lebih kurang 3 juta. 3 juta kali 13. Berapa itu? 99 juta. Ini aku kasih uang 99 juta, tolong ambilkan, ada uangku jatuh di dalam. Padahal uangnya tak sampai 1 dinar. 1 falas. Akhirnya diambil uang itu. Faqila lahu fi dzalik. Lalu orang heran. Yang kau keluarkan 13 dinar, 99 juta. Yang mau diambil cuma uang logam perak. Kenapa emangnya? Karena alaihi ismullah. Karena di uang logam itu ada tertulis nama Allah. Wah, takut dia diinjak orang. Takut dia orang meludah ke dalam. Padahal di situ ada nama Allah. Biarlah hilang 99 juta. Asal jangan nama Allah dihinakan. Pantasanlah mereka dulu dimuliakan Allah karena mereka memuliakan Allah. Wara' ini. Ini kita bukan cerita masalah halal haram. Jangan nanti ketika cerita masalah ini, masalah wara', wah, apa salahnya kita minum dari timba orang, dari air orang? Yang penting kan dia izin. Ente ngomong masalah halal haram. Kita kan bukan ngaji fikih sekarang. Kita ngaji masalah wara'. Saya nggak suka lah kajian wara', cari channel lain. Aku mendengar guru berkata, aku mendengar Abul Hasan Al-Farisi berkata, Abul Hasan Al-Farisi mendengar Ibnu Alawiyh berkata, dan dia mendengar Yahya bin Mu'adz berkata, al-wara' ala wajhain. Wara' itu punya 2 sisi. Wara'un fil zahir, wara'un fil batin. Wara'un fil zahir, sifat wara' pada zahir adalah alla yataharraku illa lillah. Dia hanya bergerak untuk Allah. Abang mau kemana? Mau ikut pengajian Ustaz Somad. Bergeraknya karena Allah. Kau ngidupin HP untuk apa? Mau ikut streaming kajian stasiun-stasiun menuju Allah. Geraknya karena Allah. Makanya Imam Ibrahim bin Adham pernah melangkah sekali, melangkah kedua, pas melangkah ketiga mundur lagi. Teman yang seperjalanan dengan dia heran nanya, kenapa tadi waktu langkah pertama nyantai, langkah kedua nyantai, langkah ketiga kau mundur lagi? Waktu langkah pertama aku yakin karena Allah, langkah kedua yakin karena Allah, pas langkah ketiga aku ragu karena Allah atau karena hawa nafsu, mundur aku lagi.
Wara'un fil batin, sedangkan wara' dalam batin artinya alla yadkhula qalbaka siwallah. Tidak ada yang masuk ke dalam hatimu kecuali hanya Allah. Itu namanya wara' batin. Ada seorang ulama besar namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Rumahnya di Kufah, Irak. Sedangkan di Madinah namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, kalau sekarang ketua MUI lah, Majelis Ulama, punya mobil dinas, kereta kencana. Karena pusat pemerintahan di Madinah, kantor gubernur di Madinah, dapat mobil plat merah. Imam Sufyan Ats-Tsauri hidupnya biasa saja, tinggal di Kufah. Imam Sufyan Ats-Tsauri kirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Imam Malik bin Anas, kenapa engkau punya mobil dinas? Kenapa engkau punya kereta kencana? Bukankah kita ini ulama yang pengikut Nabi? Dijawab oleh Imam Malik bin Anas, aku memang punya kereta kencana, tapi seumur-umur tidak pernah aku pakai di kota Madinah dan dia tidak masuk ke dalam hatiku. Jadi Imam Malik bin Anas tidak pernah naik kereta kuda di Madinah. Ketika orang bertanya, Malik, kenapa engkau tidak naik kereta kuda di Madinah? Sampai ke hatiku menghentakkan kaki-kaki kuda di atas tanah, padahal di bawah tanah itu ada jasad Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya orang wara, yang menjawab orang wara. Begitu ulama dulu kalau ngasih nasihat. Bukan buat video nyindir-nyindir. Imam Sufyan Ats-Tsauri bukan ceramah di depan orang banyak. Tuh, ada seorang ulama di Madinah saja punya kereta kencana. Bukan begitu, akhi. Kalau ada yang nggak jelas, tanya baik-baik. Kenapa begini? Bukan disindir orang depan orang banyak. Bukan begitu tradisi salaf. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, Man lam yanzur fid daqiqi minal wara'i. Siapa yang tidak melihat secara halus, daqiq artinya tepung. Kerikil besar, pasir besar. Daqiq halus. Siapa yang tidak memandang dalam masalah wara' ini kecil, halus, lam yasil ilal jalil minal ata'. Man lam yanzur fid daqiqi minal wara', lam yasil ilal jalili minal ata'. Indah kalimatnya. Siapa yang tidak memandang dalam masalah wara' ini kecil, halus, dia tidak akan mencapai kemuliaan dari ata', anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak beri saya tepung? Karena memang pandanganmu batu kerikil. Ya kerikil lah yang layak kau terima. Kalau kau memandang kerikil, kau dapat kerikil. Tapi kalau kau memandangnya halus seperti tepung, maka halus pula pemberian Allah. Man daqqa fid dini nazaruhu jalla fil qiyami khataruhu. Man daqqa, siapa yang halus pandangannya dalam agama ini, memandang secara halus, memperhatikan siapa yang motong ayam saya, siapa yang masak makanan saya, apakah dia berwudu atau tidak, apakah dia pakai bismillah atau tidak, memandang siapa yang memberikan makanan untuk saya, siapa yang halus pandangannya dalam masalah agama ini, jalla fil qiyamati khataruhu, maka akan tinggilah kedudukan dan tempatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya masalah wara'. Khusus 2 malam ini, malam esok malam kita cerita tentang masalah wara'. Ibnu Al-Jalla' berkata, Man lam yusahibhu taqiyyu fi faqrihi akalal harama an-nas. Siapa yang tidak berteman dengan takwa dalam masa sulitnya, maka dia pasti akan makan haram. Pasti itu. Siapa yang tidak berteman dan takwa dalam masa sulit, dalam masa susahnya, pasti dia akan makan haram. Setan akan berbisik, teman akan ngajak, nafsu akan menyuruh, komplitlah. Apalagi makan. Ketika sudah terjadi, saya sebetulnya nggak mau nih Pak Ustadz, tapi situasi dan kondisi. Imam Yunus bin Ubaid berkata, Al-wara', apa itu al-wara'? Al-khuruju an kulli syubhah. Keluar dari semua yang samar-samar, itulah wara'. Wa muhasabatun nafsi fi kulli tarfah, dan senantiasa introspeksi diri dalam setiap
tarfah, dalam setiap kedipan mata. Berapa kali mata berkedip, begitu banyak introspeksi diri. Kulli tarfah, kulli lahzah, every time, anytime, setiap detik. Apa wara' itu Pak Ustadz? Wara' adalah keluar dari semua yang ragu, yang samar-samar, dan senantiasa mengintrospeksi diri, merenung sejenak setiap detik, setiap kedipan mata. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, baru saja kita sebut Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma ra'aitu ashala minal wara'. Oh, tadi katanya wara' itu sulit, ribet, jelimet, susah, payah. Tapi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma ra'aitu ashala minal wara'. Wara' itu mudah kata dia. Gimana ceritanya? Mahaka fi nafsika taraktahu. Mahaka fi nafsika taraktahu. Kalau terasa dirimu sempit, kalau terasa menolak dia dari dalam, tinggalkan. Terasa itu dari dalam. Pak Ustadz, ini saya berat untuk ngambil nih Pak Ustadz. Nah udah tinggalkan. Udah kau tinggalkan? Udah habis Pak Ustadz. Kenapa habis? Saya tahu Pak Ustadz ini entah duit siapa. Ini duitnya abu-abu nih Pak Ustadz. Tapi itulah, angsuran motor lagi, ini pula hujan lebat, ini lagi. Usah kau ceritakan lagi, udah habis barang itu dah. Banyak orang kadang bertanya, ini bukan mau nanya hukum, dia mau nanya kira-kira jawaban Ustadz ini boleh apa enggak. Nah, ini yang jadi masalah. Kita ini bertanya sebelum terjadi. Itu sudah terjadi, apalagi nasi udah jadi tai ayam. Imam Ma'ruf Al-Qarqi berkata, ihfaz lisanaka minal madhi kama tahfazuhu minal dhammi. Jaga lidahmu dari terlampau banyak memuji-muji orang, sebagaimana kau jaga lidahmu dari mencaci maki orang. Dari pagi tadi sampai malam ini, berapa kali maki orang? Tak ada Pak Ustadz. Muji? Banyak Pak Ustadz. Belum seimbang. Sebagaimana kau jaga dirimu dari mencaci maki, begitu juga jangan terlampau memuji. Tuara. Saya berterima kasih banyak kepada yang komen-komen caci maki di YouTube, di Instagram, di FB. Kenapa? Karena kalau saya baca yang memuji-muji itu, saya sudah melambung ke langit ketujuh, hampir ke Sidratul Muntaha. Tidak ada pengajian yang paling nyaman saya mendengarnya kecuali Ustadz. Saya tadi malam mimpi berjumpa dengan Ustadz. Saya melambung. Tapi begitu ada yang mencaci maki, sumpah serapah, barulah kita sadar, oh memang kedudukanmu tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Itu sebenarnya cara Allah untuk menunjukkan posisi kedudukan kita. Dan terima kasih. Maka selalu saya baca-baca itu, saya doakan mereka dapat hidayah, anaknya menjadi penghafal Quran. Kalau dia Islam diberikan istiqomah, kalau dia belum Islam dibukakan Allah pintu hidayah. Mudah-mudahan dia dengar terus, cari-cari kesalahan, lama-lama menetes air matanya. Rupanya bukan karena hidayah, paketnya habis. Wa qala Bishr bin al-Haris. Imam Bishr bin Haris berkata, asyadul a'mal salasatun. Amal yang paling berat itu ada tiga. Tiga yang paling berat. Yang pertama, al-judu fil qillah. Mampu menjadi orang dermawan padahal dia pun qillah, dalam keadaan terbatas sedikit. Mampu beli nasi bungkus 2, yang satu disumbangkannya untuk perawat COVID-19, yang satu untuk makan dia. Pak, beli nasi bungkus 2. Untuk dia satu, disumbangkannya untuk perawat satu. Padahal kerja dia pun ngojek. Nah, itu yang paling hebat. Jadi kalau ada orang kaya, pengusaha nyumbang nasi bungkus, keterlaluan. Kau mestinya bukan nyumbang nasi bungkus, nyumbang rumah sakit. Wal wara'u fil khalwah. Yang kedua, yang berat itu adalah al wara' fil khalwah. Mampu menjaga diri dari yang syubhat walaupun orang tak ada. Khalwah. Dalam khalwah, dalam sunyi, dalam sepi, dalam kesendirian, mampu menjaga diri dari yang syubhat, bukan dari yang haram.
Dek, kata suami pulang ke rumah. Tadi ada orang datang ke kantor, dia minta urusannya supaya cepat. Terus dibawakannya kain tenunan dari Riau. Cantik. Saya cari-cari di internet, harga tenunan itu 5 juta. Terus mana dia, Mas? Saya wara' fil khalwah. Kata Ustaz Somad, ketika orang tidak ada, CCTV tidak ada, pengawas tidak ada, sanggup saya mengembalikan, berarti itulah wara'. Kata istrinya, goblok, bodoh, itu tidak haram, Mas, bawa aja pulang, kenapa? Kalau nggak kuat hidup ini. Kita berkata wara', semua berkatakan bodoh. Kalah yang wara' itu, tinggal bodoh. Wa kalimatul haqqi indaman yukhafu minhu wa yurja. Mampu berkata tegas kepada orang yang ditakuti dan diharapkan. Ada orang kaya di kampung itu, atau Pak Kades, paling disegani, paling ditakuti, tapi mampu berkata tegas, Pak Kades, jangan kasih izin pendirian meja biliar itu Pak Kades. Padahal nanti dia maunya banyak. Pas ngurus tanah, jual tanah, sama Pak Kades. Pas urusan akte kelahiran anak, kata pengantar dari Pak Kades. Pas ngurus izin nikah, ada memo Pak Kades. Sebenarnya saya mau ngomong gitu Pak Ustaz. Kenapa kau tak ngomong? Itulah nanti saya takut susah urusan, nggak enak. Ini yang paling berat. Mampu dermawan walaupun tak ada duit, mampu wara' walaupun tak ada orang melihat, mampu berkata tegas pada orang yang ditakuti dan orang diharapkan di masa akan datang. Ja'at ukhtu Bishri al-Hafi. Hafi artinya enggak punya sendal. Orang yang kemana pergi enggak pakai sendal namanya al-Hafi. Kenapa dia enggak pakai sendal? Karena dia malu menginjakkan kakinya pakai alas di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerja dia mabuk, judi, zina. Mabuk, judi, zina. Mabuk, judi, zina. Pulang mabuk malam-malam, hujan rintik-rintik. Air mengalir di tepi jalan. Dia tengok di aliran air itu ada kertas bertulisan nama Allah. Sambil setengah mabuk, diambilnya, pulang ke rumah, ditempelnya ke dinding. Habis itu dia pun tidur. Ketika tidur malam datang suara hatif, suara halus. Hai Bishri al-Hafi, sebagaimana kau sudah muliakan namaku, maka ku muliakan namamu di atas nama-nama umat manusia. Diangkat dia menjadi salah satu dari wali-wali Allah SWT. Sejak itu dia bertobat dan tidak mau pakai sendal, malu menginjakkan kakinya di atas alas karena malu banyak silap salah dosa kepada Allah SWT. Dia punya seorang perempuan, adik perempuan. Datang adik perempuannya ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Tahun 241 Hijrah meninggal Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali yang imam mazhab itu setelah Imam Syafi'i. Waqalat, berkatalah adik Bishri al-Hafi tadi, inna naghzilu ala sutuhina, kami menenun kain di atas atap. Rumah orang Arab tak sama macam rumah orang di Pekanbaru. Rumah orang di Asia atapnya begini karena hujan lebat. Rumah orang di Arab atapnya datar, namanya satah. Biasanya musim-musim panas naik ke atas. Maka dia menenun kain di atas atap itu. Fatamarra bina masyailuz zahiriyah. Malam gelap tak ada lampu. Mau pakai lampu minyaknya mahal. Jadi dia menenun berhenti. Kapan dia menenun? Ketika pasukan tentara lewat. Nah, ini kan jam-jam 11 nanti tentara sama polisi lewat nih. Jangan berkumpul, pulang karena wabah virus corona. Nah, jadi dulu gitu juga. Kalau pas malam itu lewat pasukan tentara. Begitu pasukan tentara lewat kan ada lampunya. Waktu pasukan tentara lewat pakai lampu itu, disitulah kesempatan dia nenun. Nenun. Berhenti lagi. Pas lewat lagi, nenun lagi. Berhenti lagi. Wa yaqa'u syu'a. Syu'a, cahaya lampu. Ketika ada cahaya lampu, nenun. Terus pertanyaannya, afa yajuzu lanal ghazalu fi syu'aiha? Apa hukumnya kami menenun kain menggunakan lampu milik tentara yang lewat itu? Kira-kira rugi tak tentara itu dipakai cahaya? Mana rugi, orang dia lewat.
Itu yang disebut wara' itu. Sekarang pertanyaan orang zaman sekarang bukan begini. Ustadz, apa hukumnya nyuri listrik? Udah jelas-jelasnya mencuri. Udah jelas-jelasnya mencuri, merusak itu PLN. Nah, itu pula tanya. La ilaha illallah. Bolehkah kami menenun kain menggunakan lampu cahaya tentara yang lewat tadi? Dan kalau kami jual kainnya ini halal nggak dimakan duitnya? Imam Ahmad bin Hanbal nggak jawab, dia tanya balik, man anti, who are you? Afakillah, Allah memberikan kebaikan padamu, kau siapa? Perempuan itu menjawab, ana ukhtu Bishri al-Hafi, aku saudara perempuan Bishri al-Hafi. Fabaka Ahmad, menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad? Min baitikum yakhrujul wara'us sadiq. Dari rumah kamu keluar orang yang punya sifat wara', yang jujur, bukan wara' yang dibuat-buat. Abang engkau wara' Bishri al-Hafi, rupanya adiknya pun juga wara'. Luar biasa. Apa kata Imam Ahmad? La taghzili fi syu'aiha. Jangan lagi kau menenun di bawah kain. Kalau secara fikih tak apa-apa, tapi saat itu Imam Ahmad bin Hanbal bukan menjawab pakai hukum fikih. Karena yang bertanya ini adalah orang wara', maka dijawabnya dengan wara'. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Wa qala Ali al-Attar, membaca ini sedang merenungkan kita. Ustadz, boleh nggak saya pakai wifi tetangga? Berapa jamaah yang bertanya tadi? Qala Ali al-Attar, Imam Ali al-Attar berkata, marartu bil Basrati fi ba'd asy-syawari. Saya lewat di kota Basrah. Basrah, Irak. Saya lewat di kota Basrah, di satu sisi jalan kota Basrah. Fa idza masyayikh qu'udun. Saya tengok ada masyayikh, tuan-tuan syekh duduk. Wa sibyanun yal'abun. Tapi anak-anak kecil lari-lari, lompat-lompat, main-main di depan mereka. Fakultu, saya bertanya ke anak-anak itu, ama tastahuna min haula'il masyayikh? Kalian lari-lari, lompat-lompat, bercanda-canda di depan tuan-tuan syekh itu, apa kalian nggak malu? Nggak segan kalian dengan mereka? Itu kiai-kiai, nggak segan kalian dengan mereka? Faqala shabiyyun min bainihim. Salah satu anak itu menjawab, apa katanya? Apa kata anak itu menjawab? Haula'il masyayikhu qalla wara'uhum faqallat haibatuhum. Itu syekh-syekh itu, tuan-tuan guru itu, waraknya dikit. Maka haibah, aura, wibawanya pun tak ada. Saya ketika membaca ini, patutlah orang kalau foto sama saya dipegangnya bahu saya. Kenapa kalau sama Habib, kalau sama lain, jangan kan megang bahu, nengok betul. Sampai tim UAS kadang megang bahu. Jangan pegang bahu Ustaz, jangan. Ini jawabannya. Qalla wara'uhum qallat haibatuhum. Kalau wara'mu kurang, maka wibawamu pun kurang. Setengah mati jaga wibawa ini, tak akan segan orang. Pakai jubah 3 lapis, pakai sorban besar, diharapkan untuk dihormati orang. Orang nggak hormat. Malah orang bisik dari jauh. Tengok tuh kepanasan, keringatnya nyusur. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, cuman pakai peci biasa, cuman pakai baju biasa, tapi kita luar biasa melihat dia. Kenapa? Ini jawabannya. Man qalla wara'uhu qallat haibatuh. Siapa yang dikit waraknya, maka dikit pula wibawanya. Orang hormat itu karena apa? Karena Allah membuat dia hormat. Ketika orang itu memandang, yang dipandangnya bukan kulit, daging, kuku, bulu, darah, fisik itu, tapi yang dipandangnya adalah kemuliaan yang ditancapkan Allah ke dalam hati. Malik bin Dinar makatha bil Basrati 40 sanah. Ada seorang laki-laki namanya Malik. Malik raja. Dinar duit. Malik bin Dinar raja anak duit. Tinggal di kota Basrah 40 tahun. Falam yasihha lahu an ya'kula syai'an min tamril Basrah wala min rutabiha. 40 tahun tinggal di Basrah, tidak pernah makan kurma kota Basrah, baik kurma kering maupun kurma basah.
Hatta mata lam yadhuqhu, sampai mati tak pernah makan kurma di Basrah. Wa kana idzan qada waqtu rutab. Kalau sudah selesai masa kurma basah. Kurma basah itu kalau dipencet kulitnya keluar isinya dimakan, tak tahan, cuman paling 2 hari habis itu busuk dia. Yang kita makan selama ini kurma kering. Kalau sudah selesai masa musim kurma basah, apa kata Malik bin Dinar? Ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, hadza batni, ini perutku, mana qasa minhu syai'un, dia tak pernah kurang, wala zada fikum, tak pernah kurang, tak pernah lebih, tak pernah minta, tak pernah. Kenapa begitu? Wara', takut dia mau makan, takut dia rusak, takut dia takut. Wara', takut kepada yang haram, takwa, takut kepada yang syubhat, wara'. Ada orang berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham, iya, ala tashrab min ma'i Zamzam? Kenapa kau tidak minum air Zamzam? Dari tadi kau lihat kau tak ada minum air Zamzam. Padahal air Zamzam itu obat. Zamzam 5 syribalah. Faqala Ibrahim bin Adham menjawab, lau kana li dalwun la syaribtu min. Seandainya aku punya timba sendiri, pasti aku akan minum. Rupanya dari tadi dia tak mau minum karena dia tidak mau pakai timba orang lain. Seandainya aku tadi bawa timba dari rumah, aku timba sendiri, baru aku mau minum. Zaman kita sekarang, sengaja dari rumah tak bawa timba karena mau pakai timba orang. Dipakai timba orang, bawa pula balik. Ditanya sama yang punya, maaf, hilang tak kemana. Kalau nanya sama Ustadz, bukan nanya apa hukum pakai timba orang, pertanyaannya, Ustadz gimana kalau kita lupa mengembalikan timba orang? Kira-kira nggak apa-apa ya? Digiring pula jawaban itu ke Ustadz, supaya Ustadz itu menjawab, kalau lupa nggak apa-apa. Allah. Tapi kalau berdoa minta masuk surga, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu bersama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham nonton itu doa orang-orang yang begitu tuh. Ibrahim bin Adham wali Allah. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Kana al-Harith al-Muhasibi, Imam Harith al-Muhasibi sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, idza madda yadahu ila ta'am, kalau diulurkannya tangannya ke makanan, ada makanan di situ, diulurkannya tangannya, fihi syubhah, di makanan itu ada syubhah, ada abu-abu itu tak jelas, daraba ala ra'si isba'ihi irqun, maka jari-jarinya berkeringat jari tangan. Faya'lamu annahu ghairu halal. Di situ dia tahu bahwa makanan itu tak halal. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Kenapa kita tak dikasih tahu Allah? Karena kita tak mau tahu selama ini. Dia mencari itu puluhan tahun. Setelah itu baru Allah bagi dia. Wara' dia dulu, baru Allah kasih. Inna Bishran al-Hafi du'iya ila da'watin. Bishri al-Hafi, yang adiknya tadi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, diundang dalam suatu acara walimah kenduri. Fawada'a baina yadayhi ta'amun. Lalu di depannya disuguhkan makanan. Ini makanan wahai Tuan Bishri al-Hafi. Fajahida ayyamudda yadahu ilaih. Setengah mati dia mau mengulurkan tangannya ke makanan itu. Falam tamtad. Tangannya tak bisa diulurkan, macam orang lumpuh, macam orang stroke, tak bisa bergerak tangan itu. Fa'ala dzalika thalatha marratin, 3 kali dia ulang tak bisa, 3 kali dia ulang tidak bisa. Faqala rajulun ya'rifu dzalika minhu, datang seorang laki-laki yang tahu berkata, inna yadahu la tamtaddu ila ta'amin, ini tangan orang ini tidak akan bisa terulur kepada makanan, fihi syubhatun, kalau makanan itu ada syubhatnya. Makana aghna sahibu hadhihi ad-da'wati ayyad'u hadha syekh. Kenapa kalian undang dia ke acara walimah kenduri ini? Kalian tahu dia orangnya wara', kenapa kalian undang dia acara makan-makan ini? Marah mereka. Berarti kalian sudah mengotori waraknya, mengotori perutnya, menodai mulutnya. Imam Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Sufi meriwayatkan kepada kami, dia mendengar dari gurunya Abdullah bin Ali bin Yahya at-Tamimi. Gurunya mendengar dari Ahmad bin Muhammad bin Salim di kota Basrah. Su'ila Sahal bin Abdullah anil halal safi. Ada orang bertanya kepada Imam Sahal bin Abdullah tentang halal safi, suci, bersih, murni. Apa itu halal yang bersih, suci, murni?
Apa jawab dia? Huwallazi la ya'sillaha ta'ala fih. Dia tidak melawan Allah walau sedikit pun. Sedikit pun tak melawan Allah. Itulah yang dimaksud dengan halal as-safi. Di tempat lain Imam Sahal berkata, al-halalus safi, halal safi jernih bening. Safi. Al-ma'u safi, air yang jernih bening, tak keruh. Safa, alladzi la yunsillah, orang yang tidak melupakan Allah. Alladzi la yansallah, orang yang tidak lupa Allah. Fih, di dalam. Saya mendengar cerita Ustadz malam ini dari buku Ar-Risalah Al-Qusyairah ini seperti dongeng aja Pak Ustadz. Ini kan 1000 tahun yang lalu. Memang di zaman sekarang ada. Saya beberapa tahun yang lalu diundang orang. Jadi pergilah kami, sampai di rumah makan, kami pun makan. Saya ambil daging kambing, saya ambil daging sapi, saya ambil daging ayam, ayam kampung, saya pun makan. Setelah makan, kenyang, alhamdulillah. Saya tanya ke bapak yang duduk di sebelah saya, Bapak takut kolesterol ya? Saya tengok bapak tadi makan ikan aja. Apa jawab dia? Mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak tahu siapa yang motong ini. Lama saya terdiam. Saya udah habis makan semua. Rupanya dia tak mau makan daging itu, tak mau makan ayam itu, tak mau makan rendang itu, tak mau makan gulai itu. Dia tak tahu siapa yang motong. Saya habis saya makan. Saya tengok rumah makan Minang, tertulis di situ ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim, halal. Kaji saya fikih. Dia lebih halus lagi daripada daqiq, halus. Jadi kalau ada orang mengatakan, nah ada orang zaman sekarang gini, ada, masih ada. Dan saya tak pernah cari itu. Allah mempertemukan, Allah mau nunjukkan supaya kau yakin waktu ceramah Abdul Somad bahwa orang-orang yang begini ini masih eksis, masih ada. Cuman dia nggak buat grup, nggak bisa kita cari. Tapi manusia itu ada. Di tempat yang lain, di waktu yang lain, dengan orang yang lain saya jalan. Sampai di tengah perjalanan kami berhenti makan. Rumah makan Padang. Tukang piring-piring banyak. Makan, minum teh, selesai. Saya tanya, Bapak kok makannya cuma lauknya ini aja? Apa jawab dia? Karena yang Ustadz suruh makan itu aja. Waktu di awal itu yang saya bilang, Pak, saya kasih piring. Pak, silakan makan. Jadi yang saya kasih itu aja dimakannya. Yang lain Ustadz tak nyuruh, maka tak saya makan. Padahal kalau sudah dihidangkan, sudah diajak makan lah. Artinya cincailah itu semua. Tapi dia tak gitu. Maka sejak itu saya kalau ngajak orang makan, saya suruh makan. Makan. Jadi orang-orang yang begitu itu masih ada. Dan mereka bukan ustadz, doktor, LCMA, profesor, doktor. Mereka manusia biasa. Tapi dia warak. Ustadz Somad, saya dalam perkara ini. Terus saya bawakan duit ke hakim itu. Pak Hakim, ini ya sebagai untuk ucapan terima kasih lah. Gak mau dia ngasih. Jamaah cerita ke saya. Pusing kami Pak Ustadz. Akhirnya kami cari. Akhirnya kami tahu. Rupanya anaknya suka kucing Anggora. Duit tak mau, kami bawakan kucing. Wah, cantik kan nak? Cantik kan? Iya. Datang Pak Hakim. Dengan lembut kata dia, bawalah kucing ini balik. Kalau anak saya suka kucing, datang orang bawakan kucing ke saya, satu. Akan saya tanya, ada 2 ekor lagi nak? Kucing Anggora, makin pesek makin mahal. Tadi orang-orang yang begini ini masih ada. Orang-orang begini ini masih ada. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadda minkum an dinihi", siapa di antara kamu yang meninggalkan sifat wara ini? Memangnya kalau kalian ngalah Pak Ustadz, mencari yang haram aja payah, apalagi yang halal. Banyak orang sekarang ngomong gitu. Jangankan cerita wara, jangan cerita takwa, yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal.
Apakah sepi dunia ini dari orang-orang begitu? Fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka, ditanamkan Allah cinta ke dalam hatinya sampai dia tak lagi terlena, tak tertarik untuk melihat itu semua. Dan ada orang-orang seperti itu. Bagi orang yang tamak mengatakan dia mungkin bodoh, dia mungkin gila. Masya Allah, tabarakallah. Sebagai seorang mahasiswa datang dari jauh, naik pesawat lebih dari 12 jam, saya bawalah souvenir Riau, tenunan kain Riau. Habis saya bawa air minyak zaitun. Saya bawa. Jumpa Profesor Dr. Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, dosen pembimbing saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam cipika-cipiki, cerita bla 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 bla, tunjukkan disertasi ini. Pas mau pulang saya baru sampai dari Indonesia, nih ada oleh-oleh sedikit. Apa kata dia? Ba'dal munaqasyah. Nanti setelah sidang. Kami tak menerima hadiah sebelum sidang. Padahal hadis mengatakan berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Setelah sidang, habis semua sudah, nilai sudah, semua sudah selesai, clear, baru saya kasihkan. Setelah saya kasih, dia ambilnya, berapa hari kemudian dia SMS. Anakku, yang minyak zaitun ku makan, yang souvenir ku jadikan kenang-kenangan, yang duit ku habiskan semua untuk fakir miskin dan anak yatim. Lama saya merenung. Saya memang tidak sempat belajar di Sudan seperti belajar di Al-Azhar, tak sempat 4 tahun baca kitab, tak sempat seperti di Maroko, tapi pelajaran dari Syekh itu langsung terhunjam ke dalam hati. Lalu kemudian menjelang sidang datang kami ke kantor Profesor Dr. Syekh Haidar, Ketua Jurusan Hadis Universitas Afrika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduklah dia cerita panjang lebar. Sebelum ini saya pernah menjadi dosen pembimbing siswa Indonesia dan menulis tentang Syekh Ali Mustafa Yaqub. Ya, Syekh Ali Mustafa Yaqub, muhaddis Indonesia. Panjang cerita lebar. Habis itu pas mau foto, kata dia jangan. Dia ramah, dia baik, dia lembut, duduk dengan dia cerita ilmu. Tapi pas mau foto kata dia, ba'dal munaqasyah. Nanti kalau mau foto nanti. Setelah sidang baru kita foto. Semua setelah foto. Setelah sidang. Setelah sidang saya tanya tradisi bagaimana, kata kakak-kakak kelas. Mereka senang kalau kita datang, silaturahim, memberikan cendera hati, buah tangan kalau kata kita, sama seperti tempat kita. Iyalah, saya bawa, saya bungkuskan sesuai kemampuan saya yang dhaif, yang fakir. Saya titipkan ke sahabat. Lalu kemudian 2 bulan setelah itu baru dia WA saya. Sampai terkejut saya. Kok dia tahu nomor saya? Anakku Abdul Somad, rupanya setelah 2 bulan baru dia buka itu. Setelah 2 bulan. Saya sidang 24 Desember, Januari, baru Februari kemarin datang SMS-nya. Anakku Abdul Somad, sudah kubuka hadiah selesai munaqasyah yang engkau beri. Apa makna ini semua? Aku walaupun tidak kaya sudah cukup digaji oleh pemerintah. Lalu saya katakan, ibu saya meninggal dunia. Mak saya meninggal dunia. Tanggal 18 Maret 2019. Setelah itu hati saya selalu sedih. Maka saya selalu berbagi kepada fakir miskin, berbagi beras. Dan kemudian saya anggap Syekh Soleh, tolong doakan ibu saya. Baru dibalasnya, karena kau katakan karena ibumu, maka dibacakannya doa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha. Biar aku terima ini sebagai doa untuk almarhumah ibumu. Laula ummuka, kalaulah bukan karena ibumu, akan kukembalikan ini kepada engkau nak. Jadi Sudan tidak kaya macam Saudi Arabia, Sudan tidak macam Dubai, tapi hati mereka kaya. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Dan saya berjumpa dengan mereka. Dan saya datang ke rumah mereka. Mereka potongkan kambing di depan rumah.
Mereka jamu saya dengan keterbatasan, dibentangkannya tikar. Allah sedang menunjukkan kepada saya, inilah orang-orang warak, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang tidak hanya pandai mengkaji tentang warak. Sengaja saya ceritakan tentang warak-warak di dunia ini. Bagaimana dengan di Indonesia Pak Ustadz? Ada, di Indonesia masih ada orang yang tidak mau makan nasi kalau berasnya tidak dia tanam sendiri. Ditanamnya sendiri depan rumahnya, disiramnya sendiri, lalu kemudian digilingnya sendiri, berasnya itu dimasak. Ada. Airnya juga digali sendiri, mata airnya ada. Dan saya ketemu, saya jumpa dengan orang seperti itu. Tapi tidak mau dipoto, tidak mau diekspos. Dijumpakan Allah saya dengan orang-orang itu supaya saya yakin dalam menyampaikan kebenaran bahwa orang warak itu tetap ada sampai hari kiamat nanti insyaallah. Walaupun kita tidak sampai seperti mereka, berharap mudah-mudahan masuk digolongkan kepada golongan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pertemuan besok. Sebelum itu kita akan jawab beberapa pertanyaan. Mengenai mimpi saya waktu tidur. Mimpi waktu tidur lah. Fitofarmaka. Keadaan saya seperti terangkat ke atas. Terus sampai di suatu tempat, di situ saya melihat cahaya terang sekali sampai saya silau. Terus saya lihat di cahaya itu tengahnya ada tulisan Allah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Man ra'a fi manamihi annahu irtafa'a, kata Imam Ibnu Sirin. Siapa yang melihat dalam mimpinya bahwa dia terangkat ke atas, kalau dia masih lajang berarti dia segera menikah. Itu dia. Kalau dia sudah menikah berarti Allah memberikan dia sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu satu orang, bukan tiga. Lalu kemudian apa makna melihat cahaya dalam mimpi? Cahaya itu nur, lawannya zulmah. Cahaya itu hidayah. Maka orang yang melihat cahaya berarti dia mendapatkan hidayah. Apa makna dalam cahaya itu ada tulisan Allah? Berarti cahaya itu datang dari Allah, bukan dari syaitan. Itulah makna mimpi yang kau lihat. Tapi insya Allah maknanya baik. Dua, akhwat dari Penang. Bagaimana hukumnya suami meminta istrinya 3 orang untuk mencampuri istrinya itu dalam satu waktu, satu tempat? Jika istrinya menolak, apakah termasuk perbuatan berdosa? Bagaimana jika suaminya marah, lalu minta istrinya yang menolak itu pergi dari rumah karena tak mau memenuhi permintaannya? Macam-macam suami zaman sekarang. Maka pilihlah suami yang ngaji, yang soleh, supaya kau tak menderita dengan permintaan-permintaannya. La yanzurur rajulu ila auratir rajuli. Tidak boleh, haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Aurat terbagi dua, ada aurat ringan, ada aurat mughallazah, aurat berat. Aurat laki-laki yang ringan dari lutut sampai ke pusat, yang berat kemaluannya. Tak boleh kau lihat, tengok. Walal mar'atu ila auratil mar'ati. Haram hukumnya seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Sesama perempuan boleh melihat lengan, boleh melihat leher, boleh melihat betis, boleh melihat tengkuk, boleh melihat rambut, sesama perempuan. Tapi melihat aurat mughallazah yang berat kemaluan tetap haram hukumnya. Jadi kalau kau ajak istrimu, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, haram istri pertama itu melihat aurat istri kedua haram melihat aurat istri ketiga. Mereka tak boleh saling memandang. Hadis riwayat Muslim. Fihi, dalam hadis ini, tahrim, haram. Nazarir rajuli ila auratir rajul. Haram laki-laki memandang kepada aurat laki-laki, wal mar'ati ila auratil mar'ati. Haram perempuan melihat aurat perempuan. Begitu kata Imam Nawawi, la khilafa fihi, tidak ada ikhtilaf. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, tak ada ikhtilaf, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Bagaimana kalau istri 1, istri 2, istri 3 itu setuju, mau dia,
Wa in radiyata, kalau istrinya itu mau, setuju, ridha, suka dia, bi an tujami' wahidatan, salah satu di antara mereka berhubungan intim, bihaitsu tarahul ukhra, berhubungan intim dia dengan salah satu, yang satu melihat, lam yajuz, haram, tak boleh. Li'anna fihi dana'atan, karena di dalamnya itu ada dani, rendah, suhufan, hina, kotor, sia-sia, sukut, jatuh muru'ah, jatuh marwahnya dari manusia seperti binatang. Falam, tidak boleh biridhahuma, walaupun keduanya, istrinya itu mau, sukarela. Wala yujami, tidak boleh seorang suami berhubungan intim dengan istrinya bihaitsu yarahuma ahadun, ditengok orang lain. Bagaimana kalau saya berhubungan dengan istri pertama tapi ditutup pakai kain? Au yasma'u hissahuma, ditutupnya pakai kain tapi suaranya kedengaran. Wala yuqabbiluha, tak boleh dia menciumnya. Wa yubashiruha, berhubungan dengannya. Indan nas, ditengok orang. Imam Ibnu Qudamah. Hai suami, jangan kau minta yang tidak-tidak pada binimu. Hai istri, jangan kau mau. Tak tahu, sudah ku kasih tahu. Dituntutnya juga, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq Allah Subhanahu wa taala. Suami sudah tahu, istri sudah tahu. Tetap juga ada yang ngotot, ngeyel, memaksa si suami, maka kau lapor kepada walimu, wahai istri. Ayahmu, kakekmu, abangmu, adikmu, abang ayahmu, adik ayahmu, lapor ke wali. Aku tak ada wali, melapor kau ke hakim, hakim mahkamah syariah. Dan bagi yang belum menikah, kau cari laki yang betul otaknya, jangan yang tidak minta macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Dari Ibu Inah Nurul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang dokter yang menolong orang terkena virus corona, terkena virus itu sendiri sakit dan akhirnya meninggal, apakah dokter tersebut dikatakan mati syahid? Sedangkan yang diam di rumah muhtasiban hanya mengharapkan balasan dari Allah mati syahid, apalagi yang terkena dan dia karena berjuang karena Allah, dia dapat syahid plus. Syahid itu aja sebenarnya sudah cukup, tapi ditambah Allah lebih lagi karena dia mujahid fi sabilillah. Wahai para dokter, wahai para perawat, berjuanglah, tuluskan niat karena Allah. Kalianlah ujung tombak. Saya hanya bisa menyampaikan tausiah. Kalian yang pakai baju astronot dari mulai subuh sampai malam, kalian yang meninggalkan ayah, ibu, suami, anak, istri, keluarga demi menyelamatkan bangsa, mudah-mudahan kalian semua yang sudah meninggal dunia, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, yang dalam perjuangan tetap banyak-banyak berdoa kepada Allah, ikhlaskan hati, maka mendapatkan pahala syahid fi sabilillah berdasarkan beberapa hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Arjun, bagaimana cara melawan rasa malas untuk beribadah? Dan bagaimana menancapkan keimanan supaya teguh kokoh, karena saya tipe orang yang cenderung menyendiri. Sudah begini banyaknya orang mati karena corona ini, kau masih malas juga beribadah, Arjun? Ratusan orang sudah mati, meninggal dunia. Dari mulai DPR, pejabat, orang hebat, orang kaya, mati ujungnya menghadap Allah SWT. Mati syahid mereka. Oleh sebab itu kematian ini sesungguhnya mengingatkan kita lagi bahwa kita pun juga akan mati. Beramallah, beribadahlah. Orang yang meninggal dunia karena corona tak bisa kita lihat karena bungkus plastik, tapi yang tidak dibungkus plastik bisa kita lihat, bisa kita, maka tengok orang mati. Sholat jenazah, ikut kebumikan, ikut kuburkan. Jangan kau menyendiri, mesti kau berjamaah. Mungkin kau tidak suka bergaul dengan orang, tapi ikuti pengajian, buat komunitas, datang seperlunya, ngomong, interaksi sosial, habis itu menyendiri lagi. Terakhir, Pak Tono, mengenai nilai takwa, bagaimana menyikapi semut-semut yang banyak di rumah ketika menyimpan makanan dikerumuti sama semut.
Dimanapun ditaruh dia ada. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Saya beli tutup plastik, saya masukkan ke dalam kurma, saya tutup, tak ada semut. Waktu saya letakkan di atas, datang semut. Jadi ketika semut datang, bukan salah semut, salah kita. Kenapa tutup di atas? Saya sudah praktekkan. Tutup pakai plastik, dia tak datang. Ada kurma satu, letakkan di sudut rumah, kasih untuk semut itu semua. Semut, ini untuk kau. Dia tak akan mengganggu. Dia juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih makan dia. Kita tutup. Makanan-makanan jangan dibiarkan. Dibiarkan anak kecil berserak-serak makanan manis, datang semut, lalu kemudian dibunuh. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Semut, binatang yang mengganggu, ular hitam, kalajengking, boleh dibunuh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Jangan disiksa dia. Nah, oleh sebab itu maka semut ini kalau mengganggu sama juga macam ular. Mengganggu dia, sekali bunuh, mati. Tapi jangan sampai disiksa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pertemuan kita malam ini. Besok kita akan sambung pertemuan kedua tentang wara'. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terus tingkatkan ibadah, istiqomah. Jangan lupa setan tak pernah pensiun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.